Bulan Suro, atau dikenal juga sebagai Muharram dalam kalender Hijriah, memiliki makna khusus dalam tradisi kejawen, dalam kepercayaan Jawa. Bulan ini dianggap Assalamualaikum, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang keistimewaan bulan Suro dari perspektif kejawen, sebuah pandangan spiritual dan budaya yang mendalam di masyarakat Jawa. Bulan Suro, atau dikenal juga sebagai Muharram dalam kalender Hijriah, memiliki makna khusus dalam tradisi kejawen, dalam kepercayaan Jawa. Bulan ini dianggap sebagai waktu yang penuh dengan energi spiritual yang dapat membawa berkah maupun ujian. Bulan Suro adalah bulan pertama dalam kalender Jawa dan Hijriah dalam tradisi kejawen. Bulan ini sering dikaitkan dengan berbagai legenda dan mitos. Salah satu legenda menyebutkan bahwa bulan Suro adalah waktu di mana dunia gaib dan dunia manusia menjadi lebih dekat. Di Jawa, bulan Suro ditandai dengan berbagai tradisi dan ritual yang bertujuan untuk membersihkan diri dan menjaga harmoni dengan alam dan leluhur. Salah satu ritual yang terkenal adalah Grebeg Suro yang diadakan di Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Grebeg Suro adalah sebuah upacara yang dilakukan untuk menyambut bulan Suro, di mana masyarakat berdoa dan memohon keselamatan serta keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa. Prosesi ini juga melibatkan berbagai pertunjukan seni dan budaya, seperti tari-tarian dan gamelan. Salah satu tradisi unik yang dilakukan pada bulan Suro adalah Tapa Bisu. Pada malam 1 Suro, para peserta melakukan pawai tanpa berbicara, yang dikenal sebagai Tapa Bisu, sebagai simbol penyucian diri dan refleksi batin. Tapa Bisu melambangkan keheningan dan introspeksi dalam kepercayaan kejawen. Keheningan adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan merenungi makna kehidupan. Tradisi ini juga merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur. Selain Tapa Bisu, malam 1 Suro juga sering diisi dengan ritual larung sesajen. Dalam ritual ini, sesaji-sesaji dilarung ke laut atau sungai sebagai bentuk persembahan kepada roh leluhur dan makhluk halus penjaga alam. Larung sesaji adalah simbol dari penghormatan dan terima kasih kepada alam semesta. Masyarakat Jawa percaya bahwa dengan memberikan persembahan ini, mereka dapat menjaga keseimbangan dan mendapatkan perlindungan dari roh leluhur. Bulan Suro juga dikenal dengan berbagai pantangan. Masyarakat Jawa sering menghindari melakukan kegiatan besar seperti pernikahan atau pindah rumah pada bulan ini. Mereka percaya bahwa bulan Suro adalah waktu yang penuh dengan energi gaib yang dapat membawa kesialan jika tidak dihormati. Pantangan-pantangan ini bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi dan keyakinan yang telah diwariskan oleh leluhur. Bulan Suro adalah waktu yang tepat untuk melakukan refleksi spiritual dalam tradisi kejawen. Bulan ini dianggap sebagai saat yang baik untuk memperbaiki diri, memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta, dan menjaga keseimbangan batin. Di bulan Suro, aktivitas makhluk gaib diyakini meningkat. Banyak orang yang mengaku melihat penampakan makhluk gaib atau merasakan kehadiran mereka lebih sering di bulan ini. Penampakan makhluk gaib sering dilaporkan terjadi di tempat-tempat angker, seperti kuburan, bangunan tua, dan hutan. Orang-orang yang melakukan aktivitas di tempat-tempat tersebut pada malam hari seringkali mengaku melihat sosok-sosok misterius atau mendengar suara-suara aneh. Selain penampakan di tempat-tempat angker, makhluk gaib juga diyakini sering mengganggu penghuni rumah di bulan Suro.
Gangguan yang sering dilaporkan antara lain benda-benda yang bergerak sendiri, suara langkah kaki di malam hari, atau bayangan-bayangan yang muncul tiba-tiba. Untuk melindungi diri dari gangguan makhluk gaib, masyarakat Jawa melakukan berbagai ritual dan upacara khusus di bulan Suro. Salah satunya adalah ritual ruwatan. Ritual ruwatan dilakukan untuk membersihkan diri dari kesialan dan mengusir roh jahat. Dalam upacara ini, wayang kulit sering digunakan untuk menceritakan kisah-kisah tertentu yang diyakini dapat mengusir makhluk gaib. Sesajen adalah persembahan berupa makanan, minuman, dan barang-barang tertentu yang diletakkan di tempat-tempat tertentu untuk menenangkan makhluk gaib. Sesajen sering ditempatkan di pintu masuk rumah, sudut-sudut rumah, atau di bawah pohon besar. Kepercayaan dan mitos tentang makhluk gaib di bulan Suro sangat kuat dalam budaya Jawa. Banyak cerita dan pengalaman yang diceritakan dari generasi ke generasi, membuat bulan Suro semakin dikenal sebagai bulan yang penuh misteri. Cerita rakyat tentang makhluk gaib di bulan Suro banyak beredar di masyarakat. Beberapa cerita menceritakan tentang pertemuan dengan makhluk gaib yang memberikan pesan atau peringatan. Sementara cerita lainnya menggambarkan pengalaman menakutkan yang dialami seseorang. Banyak orang yang memiliki kepercayaan personal tentang makhluk gaib di bulan Suro berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Cerita-cerita ini seringkali menjadi topik pembicaraan yang menarik dan menambah kekayaan budaya mistis Jawa. Bulan Suro adalah waktu yang sakral bagi masyarakat Jawa. Kepercayaan, pantangan, ritual, dan cerita rakyat yang mengelilingi bulan ini mencerminkan kedalaman makna spiritual yang telah diwariskan selama berabad-abad. Bagi orang Jawa, bulan Suro bukan hanya sekadar waktu dalam kalender, tetapi juga kesempatan untuk merenung, membersihkan diri, dan mendekatkan diri kepada Tuhan serta leluhur. Bulan Suro juga dipenuhi dengan berbagai mitos dan cerita rakyat yang menambah kesakralan bulan ini. Banyak cerita tentang makhluk gaib yang lebih aktif di bulan Suro, seperti Wewe Gombel, Kuntilanak, dan Genderuwo. Kisah-kisah ini seringkali diceritakan dari mulut ke mulut, memperkuat keyakinan akan kehadiran dunia lain yang lebih dekat di bulan Suro. Cerita-cerita tentang pertemuan dengan roh leluhur atau pengalaman mistis lainnya juga menjadi bagian dari tradisi lisan masyarakat Jawa. Cerita-cerita ini tidak hanya menambah nuansa mistis bulan Suro, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual kepada generasi muda. Kepercayaan terhadap kesakralan bulan Suro juga terlihat dari berbagai pantangan dan larangan yang harus diikuti. Salah satu pantangan yang terkenal adalah larangan untuk melangsungkan pernikahan di bulan Suro. Masyarakat Jawa percaya bahwa menikah di bulan ini dapat membawa kesialan dan nasib buruk bagi pasangan yang baru menikah. Selain itu, banyak orang yang menghindari bepergian jauh atau melakukan kegiatan besar di bulan Suro. Mereka khawatir akan adanya gangguan dari makhluk gaib atau terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan. Kepercayaan ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh bulan Suro dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Dengan kearifan lokal ini, menunjukkan bahwa tradisi Jawa dan bulan Suro adalah salah satu hal kental dan sangat sakral yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam kegelapan malam yang sunyi, saat bulan Suro bersinar penuh di langit, sebuah kesakralan menyelimuti seluruh tanah Jawa bulan ini. Bukan sekadar titik awal dalam kalender Jawa, tetapi lebih dari itu ia membawa dengan dirinya misteri dan keajaiban yang dalam. Mereka percaya bahwa bulan ini
adalah waktu yang tepat untuk membersihkan diri dari dosa dan kesalahan, serta untuk memohon keberkahan dari Sang Pencipta, dari upacara ruatan yang dipimpin oleh para sesepuh hingga sesajen-sesajen kecil yang diletakkan di bawah pohon-pohon tua. Setiap tindakan adalah bentuk penghormatan terhadap alam semesta. Kesakralan bulan Suro juga memperkuat kesinambungan budaya dan kearifan lokal. Cerita-cerita nenek moyang tentang kekuatan alam dan pertemuan dengan makhluk-makhluk gaib menjadi bagian dari warisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Melalui ritual-ritual dan cerita-cerita ini, masyarakat Jawa mempertahankan hubungan mereka dengan alam semesta dan melestarikan nilai-nilai spiritual yang mendalam. Adapun dari berbagai kisah yang banyak kita anut dari leluhur kita adalah hal yang sudah menjadi hukum tak tertulis di masyarakat kita, khususnya orang Jawa. Tradisi yang seharusnya memang kita harus lestarikan dengan penuh ketulusan dan toleransi tanpa memandang kepercayaan dan agama. Jawa dikenal sebagai salah satu daerah yang kaya akan keberagaman kepercayaan, mulai dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, hingga berbagai kepercayaan animisme dan tradisi lokal, semuanya hidup berdampingan dengan damai di tanah Jawa. Konsep Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda, tetapi tetap satu menjadi landasan bagi masyarakat Jawa dalam menjalani kehidupan beragama dan kepercayaan. Meskipun memiliki keyakinan yang berbeda, mereka saling menghormati dan hidup berdampingan secara harmonis. Toleransi dalam kepercayaan di Jawa bukan hanya sekadar berdampingan secara fisik, tetapi juga menghormati dan memahami kepercayaan serta praktik keagamaan masing-masing. Masyarakat saling mendukung dan berempati dalam perayaan serta kegiatan keagamaan tanpa adanya rasa canggung atau hambatan. Toleransi dalam kepercayaan di Jawa tidak hanya sebagai bentuk kehidupan sehari-hari, tetapi juga sebagai upaya bersama dalam menjaga warisan budaya yang telah ditinggalkan oleh leluhur. Melalui kesadaran kolektif, masyarakat Jawa terus memelihara dan merawat keanekaragaman kepercayaan sebagai kekayaan budaya yang tak ternilai harganya. Kesakralan bulan Suro ini semoga bisa memberi berkah kepada kita semua yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga kita disucikan dan diberi rahmat oleh Sang Pencipta. Demikianlah keistimewaan bulan Suro dari sisi kejawen, sebuah bulan yang penuh dengan makna spiritual dan budaya. Mari kita manfaatkan bulan ini untuk memperbanyak ibadah, refleksi,